Silakan duduk, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tetap semangat ya. Saya harap tidak ada yang mengantuk. Oke, pada pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan. Saya kasih judul tentang mengasihi Tuhan. Kalau kita mendengar tentang mengasihi Tuhan, nih, sering tidak saudara-saudara di luar sana mendengar suatu pernyataan atau instruksi atau dorongan yang mengatakan, jika engkau mengasihi Tuhan, terlibat dong dalam pelayanan. Jika engkau mengasihi Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Jika engkau mengasihi Tuhan, memberi persembahkan, menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Sepenuh waktu ataupun lainnya. Ayo dong kok kamu mengasihi Tuhan, terlibat pelayanan. Tidak salah dengan yang dilakukan semuanya itu. Namun kita akan melihat dengan jelas apa yang Alkitab katakan tentang jikalau kita mengasihi Tuhan. Ya. Semestinya banyak hal yang Alkitab katakan tentang jika engkau mengasihi Tuhan. Ya. Tentang mengasihi Tuhan itu banyak hal yang dikatakan di dalam Alkitab. Namun saya akan fokus pada salah satu yang Alkitab sampaikan tentang mengasihi Tuhan ini. Supaya kita memiliki persepsi yang sama seperti apa yang Alkitab katakan. Mari kita lihat di Yohanes 14 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maka dikatakan ya, mengasihi Tuhan, maka kita menuruti perintah Tuhan. Kita bisa dikatakan kita tidak mungkin dapat menuruti segala perintah Tuhan jika kita tidak mengasihi Tuhan. Bisa disebut demikian ya. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Di sini saya tidak berbicara tentang melakukan perintah Tuhan secara legalistik ya. Melakukan perintah Tuhan untuk menggapai atau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan seperti itu. Kita akan melihat dahulu dari dua contoh. Mengapa manusia ada yang tidak dapat menuruti perintah Tuhan dan ada manusia yang dapat menuruti perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Kita akan melihat manusia yang tidak menuruti perintah Tuhan terlebih dahulu. Kita akan lihat di Kejadian 1 ayat 26. Ini Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, dan saya juga sudah sering menyampaikan tentang ayat ini. Di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini kita tahu bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa. Itulah keadaan roh manusia dan roh Allah itu menjadi satu. Sudah seperti Allah. Ya, itulah identitas sebenarnya manusia ketika diciptakan. Dan Tuhan menciptakan keserupaan segambar itu dengan suatu tujuan supaya berkuasa. Dan dari ayat ini pun kita tahu bahwa kuasa akan mengikuti, kuasa atau perilaku atau kemampuan itu mengikuti identitas dari seseorang. Bukan sebaliknya. Nah, Tuhan sudah memberikan semua yang diciptakannya, dikatakan Tuhan menciptakan semuanya sungguh sangat baik. Dan semuanya itu sudah diberikan kepada manusia. Sungguh sangat baik itu termasuk identitas, otoritas. Apa yang menjadi kebutuhan manusia Tuhan sudah berikan. Manusia sudah memiliki semuanya. Dari ayat ini kita bisa melihat itu dan kita juga bisa melihat itulah bukti dari kasih Tuhan. Itu poin ya. Kemudian kita akan lanjut. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah, tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kamu makan atau raba buahnya, pasti nanti kamu mati.
Kemudian Kejadian 3 ayat 4 dan 5, ini versi BIMK, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kalian akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi si musuh ini menyodorkan kalimat provokatif sehingga menciptakan suatu asumsi yang negatif pada Hawa. Ya. Musuh berkata, seharusnya kamu dapat memiliki atau kamu dapat menerima sesuatu, yaitu apa? Menjadi seperti Allah. Padahal mereka sudah diciptakan seperti Allah, segambar dan serupa, itu identitasnya. Jadi secara jelasnya iblis itu menipu agar manusia percaya bahwa apa yang Tuhan larang itu adalah hal yang mereka butuhkan untuk kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup mereka. Saya akan ulangi ya. Iblis menipu agar manusia itu mempercayai bahwa apa yang Tuhan larang atau yang Tuhan perintahkan itu ada hal yang mereka itu butuhkan, yang seharusnya mereka butuhkan untuk kebahagiaan dan kepuasan di dalam hidup mereka. Sehingga Hawa mulai berpikir, mulai fokus, mendominasi dalam pikirannya perkataan yang bukan dari Tuhan. Mulai berpikir ada sesuatu yang seharusnya menjadi kebutuhan mereka, namun Tuhan tidak memberikan kepada mereka. Itu kan hakku, mengapa tidak diberikan? Ada yang Tuhan sembunyikan, kemudian bergulir. Tuhan tidak mengasihi aku. Nah, muncul pemikiran-pemikiran tersebut. Dari pemikiran itu semua, dari tipuan musuh itu akan berpengaruh di dalam perasaan, kehendak. Sehingga keinginan tidak hanya sekedar keinginan, namun suatu nafsu yang akhirnya mereka mengambil keputusan untuk tidak mentaati Tuhan. Mengikuti keinginan daging, apa yang ditangkap melalui panca indera mereka. Fokus apa yang dikatakan oleh musuh. Dari sini kita belajar hal yang penting yang harus menjadi fokus kita tentang pewahyuan akan kasih-Nya Tuhan. Bahwa Tuhan itu sudah memberikan semuanya apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan menciptakan itu semua buat kita. Nah, kemudian selain itu juga pengertian, pemahaman tentang identitas. Itulah fondasi yang kita butuhkan untuk kita dapat menghadapi dan menang melawan musuh. Jika kita tidak fokus pada dua poin tersebut, maka ada suatu celah untuk iblis mengaburkan kesadaran kita bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita. Dan mengaburkan juga kita tidak menyadari semua yang terbaik itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu kita belajar dari manusia yang tidak dapat menuruti perintah Tuhan. Nah, kemudian kita akan belajar seorang manusia yang bisa mentaati perintah Tuhan, yaitu Yesus. Yesus yang selama berjalan di atas muka bumi 100% manusia. Meskipun Yesus itu tidak dilahirkan bukan dari benih dosa, namun Bapa memberikan suatu contoh keteladanan di dalam Yesus. Itu yang harus kita contoh ya. Melalui Yesus ada ketaatan Yesus sampai mati, ia menunjukkan kasih-Nya kepada Bapa. Nah, ini yang akan kita lihat. Kita akan lihat dulu di awal ketika Tuhan Yesus sebelum turun di dalam pelayanannya, ketika dibaptis, Matius 3 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus yang dapat taat ketika sebagai manusia menerima pernyataan yang sangat penting dari Bapa. Ini nanti kita bisa membandingkan yang tadi yang kita sudah dengar dari seorang manusia yang tidak dapat mentaati dan sekarang dengan Yesus yang dapat mentaati perintah Tuhan.
Bapak memandang Yesus dan berkata, Yesus sebagai anak yang dikasihi Bapak. Dan Yesus berkenan di hadapan Bapak. Yesus sebagai anak Allah. Dan kita menjumpai tentang kasihnya Bapak dan peneguhan tentang identitas Yesus. Kita lihat setelah itu apa yang terjadi di Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu itu menjadi roti. Kita lihat bahwa iblis mencoba Yesus dengan apa? Menyinggung identitas Yesus. Jika engkau anak Allah. Jadi suatu pernyataan iblis ini berkesan untuk menimbulkan suatu keraguan tentang identitas. Sehingga bisa membuka celah untuk suatu pembuktian. Ya. Suatu kalimat yang berkonotasi membawa orang untuk meragukan. Saat iblis mencobai, Yesus mempercayai apa yang dikatakan Bapa. Ia anak Allah, ia dikasihi Bapa, ia berkenan di hadapan Bapa. Itulah identitas Yesus. Yesus aman di dalam identitasnya. Hal itu yang memampukan Yesus di dalam menghadapi iblis dan mengalami kemenangan. Akhirnya iblis itu mundur. Ia berdiri di atas fondasi yang benar tentang kasih Bapa, tentang identitas. Itulah yang memampukannya. Mari kita lihat di Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ada hubungan erat tentang mengasihi Bapa dan melakukan perintahnya. Yesus sudah membuktikannya. Begitu pula hal ini berlaku buat kita. Bagaimana kita dapat melakukan perintah atau kehendak Tuhan? Itu adalah hasil dari kita mengasihi Tuhan. Mari kita lihat ayat di Yohanes 14 ayat 21a. Dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yesus tidak mengatakan bahwa yang menaati perintah-perintahnya akan membuat kita mengasihi Tuhan. Bukan seperti itu. Ya, tapi sebaliknya. Dengan mengasihi Tuhan akan menghasilkan kita mampu mentaati perintah-perintahnya. Suatu hal yang berbeda, bisa membedakannya ya. Kita mampu melakukan perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi dua hal yang berbeda tadi. Saya garis bawahi sekali lagi. Mengasihi Tuhanlah yang menghasilkan kita menaati perintah-perintahnya. Jadi untuk kita dapat mentaati perintah-perintahnya berarti kita bagaimana? Harus mengasihi Tuhan. Jika selama ini berbicara Tuhan mengasihi kita, kita sudah sering dengar ya. Kita sudah nyanyikan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Jika dikatakan kita mengasihi Tuhan, mungkin kita mulai berpikir. Karena di luaran sana banyak orang mulai berpikir, muncullah pertanyaan. Iya ya, apakah aku mengasihi Tuhan? Kemudian muncul intimidasi. Mungkin kita akan memakai perasaan. Rasa-rasanya aku belum melakukan suatu pembuktian bahwa itu bukti aku mencintai Tuhan. Sehingga mulai bergulir pemikiran-pemikiran dengan kekuatan kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan untuk membuktikan bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Ya. Nah, itu jadinya akan salah, akan bertentangan dengan kebenaran firman. Semestinya bagaimana dan kapan sih dikatakan kita itu mengasihi Tuhan? Ya. Kita akan lihat terlebih dahulu tentang kasih itu sendiri. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Nanti setelah kita tahu ayat-ayat ini,
kita bisa memastikan bahwa kita itu sudah mengasihi Tuhan atau belum. Ya. Kita tidak akan terintimidasi, tidak akan berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk pembuktian itu. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Poin yang kita ambil di sini, sumber kasih itu adalah Tuhan. Dan Allah itu adalah kasih itu sendiri. Jadi kita itu tidak akan bisa memulai untuk mengasihi Tuhan maupun sesama. Karena dikatakan sumber kasih itu Allah sendiri. Jika kita tidak akan memberikan kasih itu kalau kita tanpa memiliki kasih. Maka Allah yang adalah kasih itu harus terlebih dahulu memberikan kepada kita. Allah yang adalah kasih itu yang memberikan dirinya kepada kita. Kita akan lihat di 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Mungkin kita agak bingung. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kenapa tadi dibilang jika engkau mengasihi Allah? Ya, mungkin akan timbul pertanyaan itu. Tapi dikatakan di sini Allah telah mengasihi kita. Jadi dimulai dahulu oleh Allah. Allah yang mengambil inisiatif prakarsa kasih itu yang berasal dari Allah. Dan ditunjukkan kepada segenap ciptaannya termasuk kita. Mari kita lihat Roma 5 ayat 8. Saya bacakan di versi AMD ya. Tetapi Kristus mati untuk kita ketika kita masih orang berdosa yang memusuhi Allah. Dengan begitu Allah telah menunjukkan bahwa Ia sangat mengasihi kita. Ketika posisi kita, kondisi kita masih berdosa dan memusuhi Allah, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Nah, sekarang yang menjadi masalah, tidak semua manusia mau menerima kasih-Nya. Mana ada manusia yang tidak mau menerima kasih Allah? Kapan? Waktu kapan kita mau atau tidak mau menerima kasih-Nya? Yaitu ketika Injil anugerah Tuhan itu diberitakan. Dan ketika kita mendengar berita Injil anugerah itu, maka benih itu tertabur di dalam setiap kita. Ketika kita membuka hati dan menerimanya, dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dikatakan ia diselamatkan. Maka itulah pertama kali kita memiliki kasih. Dan ketika itu maka dikatakan kita mengasihi Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Kita merespon kasih tersebut. Jadi dari sini saya dapat katakan bahwa orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mau merespon kasih-Nya sehingga mereka menerima keselamatan dan lahir baru. Di sini sangat jelas. Kalau mau lihat lagi, apa buktinya bahwa orang yang diselamatkan itu dikatakan mengasihi Tuhan? Kita lihat Yohanes 14 ayat 23. Versi terjemahan sederhana Indonesia, jawab Yesus, setiap orang yang mengasihi aku
akan mengikuti ajaranku. Bapakku akan mengasihi dia. Jadi aku dan Bapa akan datang padanya dan tinggal di dalam dirinya. Ya. Aku dan Bapa akan datang kepadanya dan tinggal di dalam setiap orang yang mengasihi Tuhan, yaitu setiap orang yang lahir baru. Nah, hal ini sesuai dan terkonfirmasi dengan ayat di 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ya. Roh Tuhan tinggal di dalam setiap kita yang lahir baru. Roh Allah menyatu dengan roh kita sempurna. Sehingga di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah baru, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah ciptaan baru, identitas kita. Dari orang berdosa sebagai manusia duniawi menjadi baru di dalam roh, sempurna. Dan kita berkenan di hadapan Bapa. Itulah identitas kita yang sesungguhnya. Manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Tuhan membawa kita, mengembalikan kepada identitas kita yang sesungguhnya. Karena itu fondasi hidup kita. Itulah bagian dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, sekarang jika seseorang tidak menerima keselamatan dan orang itu akan mengalami kematian kekal, bisa dikatakan masuk neraka. Bukan Tuhan yang tidak mengasihi mereka. Justru merekalah yang tidak mau mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Bahwa mereka dikatakan tidak mengasihi Tuhan. Mari kita lihat di 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Nah, ayat ini mengkonfirmasi. Jadi ayat ini memperteguh ya, bahwa orang-orang yang menolak Yesus itulah mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Dikatakan terkutuklah ia. Bukan Tuhan yang mengutuk. Karena mereka sudah di bawah kutuk. Ya. Mereka tetap berada di dalam kutuk. Mereka tetap di dalam dosa, tetap di dalam maut. Itulah mereka orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi di sini sampai di sini kita bisa jelas membedakan apa yang dikatakan Alkitab dengan mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Kita lihat selanjutnya di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ayat ini memperteguh lagi. Memperteguh apa? Identitas kita. Kita manusia roh dan kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita lihat lagi di Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena melalui persatuan kita dengan Kristus, Allah sudah memberikan kepada kita setiap berkat rohani yang ada di surga. Ya. Di sini kita melihat, kita sudah bersatu dengan Kristus. Tuhan sudah memberikan setiap berkat rohani. Berkat rohani ini banyak sekali. Semua produk atau hasil dari apa yang Yesus sudah tanggung lunas di kayu salib dan kebangkitannya. Hasil dari itu semua. Dan kita harus tahu kita sudah memiliki segalanya. Sehingga kita tidak lagi tergiur dengan tawaran-tawaran dunia,
hal-hal yang dari daging. Apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib dan kematian dan kebangkitannya mengakhiri semua yang dari daging. Nah, hal-hal yang dari roh, yaitu firman Tuhan, dikatakan firman itu adalah roh dan hidup. Itulah yang harus menjadi fokus kita. Itulah yang harusnya berlaku ya di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah manusia roh. Jadi hal itu bisa selaras. Berdasar dari apa yang firman Tuhan katakan. Nah, sekarang kita semua sudah tahu bahwa kita sudah lahir baru. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita dapat menuruti segala perintah Tuhan. Mungkin masih ada yang bertanya, menuruti perintah Tuhan. Banyak orang ketika mendengar kata perintah Tuhan, wah langsung kayaknya berat gitu ya. Perintah dari suatu momok ya. Apakah hal itu berat untuk mentaatinya? Di 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, pengasihi Allah berarti, yang lebih jelas lagi, menaati perintah-perintahnya. Hal itu tidaklah sulit untuk kita lakukan. Hal-hal yang mungkin tadi muncul dalam pikiran kita, semua terjawab dengan firman Tuhan. Sekali lagi di sini kita menjumpai ayat yang sama yang mengatakan bahwa mengasihi Allah itu yang membuat kita dapat mentaati perintah-perintahnya. Dan dikatakan tidak sulit untuk kita lakukan. Mengapa tidak sulit? Karena kita tahu tadi, sebagian dari diri kita yang adalah roh itu sudah sempurna. Itu Tuhan sudah kerjakan. Hanya ada satu PR kita, yaitu di jiwa, melalui pikiran kita. Ya, karena kita semua terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan pun sudah memberitahukan caranya. Sudah sering kita dengar juga Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, seringkali fokusnya hanya seperti itu. Wah, berat. Jangan serupa dari dunia ini. Kita masih hidup di dunia, ya. Tuhan kasih tahu caranya, bagaimana caranya. Berubahlah oleh pembaruan budimu, perbarui pikiranmu. Dari memperbarui pikiran sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Itulah yang menjadi acuan dari pola pikir kita. Berubah sesuai firman Tuhan. Maka tanpa disadari secara daging itu akan mengikuti. Keputusan-keputusan yang kita ambil pun akan mengikuti selaras dengan perubahan pola pikir kita. Sejauh mana kehidupan kita berubah? Sejauh dengan perubahan pola pikir kita sesuai firman Tuhan. Kita lihat lagi di Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Ya, identitas sudah berubah menjadi anak-anak Allah. Nah, di sini kuasa itu ada kemampuan. Kemampuan yang menyanggupkan kita sebagai anak-anak Allah. Kuasa itu mengikuti identitas kita. Ada kuasa, roh Allah ada di dalam kita, itulah yang memampukan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah yang memampukan kita mentaati firman Tuhan. Semua akan selaras dan itu akan mudah. Kita diberi kuasa dengan jelas ya. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tidak hanya perubahan status namun juga ada kemampuan. Ini memiliki makna luar biasa jika kita renungkan. Ya. Itu akan mempengaruhi apa yang termanifestasi di dalam kehidupan kita. Saya akan ceritakan suatu ilustrasi. Mungkin di antara saudara-saudara sudah pernah mendengarnya. Yaitu tentang anak Raja Wali dan ayam. Ya.
Suatu hari seekor induk ayam menemukan sebutir telur. Karena mirip dengan telur ayam, dikira telur ayam. Padahal itu telur dari Raja Wali. Maka dieraminlah telur tersebut, telur Raja Wali bersama dengan telur-telur ayam yang lain. Suatu saat menetaslah semua telur-telur itu. Dan muncullah anak burung Raja Wali. Anak burung Raja Wali ini hidup bersama dengan ayam-ayam yang lain. Dia ikut belajar mematok-matok makanan, mencari makanan di tanah, cari cacing. Begitu hari demi hari. Dia merasa tidak nyaman. Dia berkata kepada induknya, "Ibu, aku ini siapa, Ibu? Kok aku tidak seperti saudara-saudaraku yang lain? Dengan mudahnya mereka mencari makan, mematok-matok. Aku sulit. Paruhku besar. Mereka bisa berlari dengan kencang. Aku tidak bisa karena sayapku besar. Aku merasa kesulitan di dalam menjalani kehidupan ini, Ibu. Semestinya aku ini siapa?" "Nak, Ibu sayang kau. Engkau adalah anakku juga. Engkau adalah ayam. Teruslah belajar, anakku. Teruslah belajar, praktekkan itu dengan saudara-saudaramu yang lain." "Oke, Ibu." Maka dia menjalani kehidupan terus sama anak ayam tersebut, mematok-matok makan. Begitulah kehidupan dia hari demi hari, lepas hari. Sampai kemudian ibunya mulai masa tua. Ibunya hampir mati. Maka anak burung Raja Wali ini berkata, "Sebelum ibuku meninggal, mati, aku akan bertanya memastikan lagi. Semestinya aku itu siapa?" Sebelum itu terjadi dalam kehidupannya, sebelum dia bertanya, pada suatu saat ada teriakan, "Badai, badai, sembunyi." Semua anak ayam semua sembunyi, termasuk anak Raja Wali. Ketika dia bersembunyi, dia melihat dari celah persembunyiannya, dia berkata, "Ibu, siapakah itu? Di tengah badai, ada yang dapat menantang badai, terbang melalui badai. Itu siapa, Ibu?" "Oh, nah, itu adalah burung Raja Wali." "Apakah kita bisa seperti itu, Ibu?" "Enggak, Nak, engkau adalah ayam. Engkau tidak mungkin bisa seperti itu. Hanya Raja Wali yang bisa menantang badai." Besoknya lagi menjalani kehidupan lah Raja Wali ini sebagai ayam. Kemudian tadi tiba masanya, ibunya tua. Aku harus tanya sekali lagi untuk memastikan siapa aku ini sebenarnya. "Ibu, sebelum engkau meninggalkan kami, beritahukan aku siapa semestinya aku sebenarnya." Kemudian ibunya bilang, "Nak, engkau itu semestinya, Nak, engkau itu adalah ayam." Matilah ibunya. Maka sepanjang sisa hidupnya Raja Wali ini hidup sebagai anak ayam. Itulah yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Orang-orang yang dinamakan orang-orang Kristen. Bahkan mungkin yang sudah lahir baru. Menjalani kehidupan dengan susah. Karena tidak berjalan sebagaimana identitasnya. Anak Raja Wali juga. Dalam pola pikirnya identitasnya ayam. Tidak ada kuasa, kemampuan untuk hidup sebagai Raja Wali. Cerita ini cukup menampar seharusnya kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Oleh karena itu bukan suatu kebetulan. Ada maksud Tuhan ketika dalam kitab Kejadian. Tentang kejatuhan manusia. Ini menyorot Tuhan tentang identitas. Dan juga ketika Yesus. Tuhan berkata tentang identitas. Betapa itu pentingnya di dalam kehidupan kita.
kita harus aman di dalam identitas kita. Seperti halnya Yesus aman di dalam identitasnya. Jika kita tidak fokus akan identitas kita, ketika menghadapi situasi-situasi sulit, maka fokus kita hanya melihat dari apa yang terjadi, apa yang kita tangkap dengan panca indera kita. Itu akan melemahkan, akan mengaburkan semuanya. Mengaburkan identitas, mengaburkan kasih Tuhan kepada kita, mengaburkan apa yang semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga hal-hal keputusan-keputusan apapun bersandar dengan daging lagi. Saya akan sedikit kesaksian tentang yang terakhir kemarin saya alami. Di mana anak saya yang bungsu kena demam berdarah. Ya. Secara fisik, dia lebih tinggi dari saya, kekar. Ya. Ketika kena DBD, secara fisik oke. Tapi secara di dalam kesehatannya itu lemah. Dalam arti lemah, demam 39 lebih, hampir 40, menggigil seperti itu. Terus kemudian kalau menggigil kondisi, kan dokter cuma hanya bilang banyak minum cairan, makan banyak. Masalahnya ini kalau DBD mengganggu liver. Dia ada mual. Setiap kali makan enggak nafsu makan, mual. Ketika saya menjaga dia, jaga malam juga mendampingi. Ketika saya bilang ke dia, namanya Jeremy, kamu harus makan karena begini. Dia bilang, iya mah, Jeremy tahu harus ini, harus itu. Tapi ini gak bisa, gitu loh. Justru apa yang saya itu membuat dia stres, karena dosa itu. Saya cuma bisa berdoa, saya bilang, fokus firman ya. Tuhan sudah, saya cuma kasih kebenaran firman. Nah, di dalam menjalani itu, setiap hari diambil darah. Darah mulai drop, turun sampai 90.000. 90.000, drop lagi besoknya langsung 40. Bayangin dari 90 ke 40. Padahal kan masih menanti hari-hari ini, kita kan nggak tahu. Mau turun berapa banyak kita nggak bisa prediksi. Dan kita nggak bisa mengatur. Nah, disitulah apa yang kita lakukan. Apa yang kita harus fokuskan. Kita mau fokus apa yang kita lihat, kita rasakan. Berdasar apa yang tertulis itu. Atau yang dari roh. Dokter bilang gini, Bu ini kita ikuti ya siklus dari DBD ini. Memang akan turun-turun. Masalahnya kan turunnya tidak bisa kita mengendalikan. Setelah 40, berikutnya berapa banyak yang dari 90 ke 40. Nah kalau kita fokus hal itu, kita akan panik. Kita mau lari kemana? Mau cari apa? Ketika dokter bilang, ini kita ngikutin siklus dari DBD-nya Bu. Di dalam hati saya berkecamuk. Justru siklus itu harus tunduk pada hukum kebenaran firman. Bukan kita mengikuti kehendak terima dari situ. Ya, itu saya tetap fokus. Saya ingat tentang kasihnya Tuhan. Saya nggak lihat apa yang tertera. Kemudian dari 40 meluncur lagi ke 22.000. Dokter bilang siklusnya itu hari ke-6 Bu, nanti naik. Siklus hari ke-6 22.000. Saya terfokus, Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Ingatlah kasih setia Tuhan. Ya, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, Tuhan suruh dia selalu mendirikan menara peringatan. Apa yang Tuhan telah perbuat, bahkan sampai keturunan-keturunannya. Di dalam kehidupan kita perlu. Kita membangun menara peringatan di dalam benak kita, pertolongan Tuhan. Saya lihat angka tersebut, saya ingat. Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang mengasihi saya, Engkau setia. Tuhan yang pernah menyertai aku melewati kerusuhan Maluku tahun 99. Tuhan yang sama menyertai aku ketika aku mendampingi suamiku menghadapi COVID. Secara kertas tertulis
dedimer kekentalan darah harus di bawah 500 atau 400. Di situ tertera 23.440. Itu mau sekental apa? Ketika menghadapi hal yang sama, Tuhan, itu hanya tertulis di dalam kertas. Aku tetap pegang Engkau Tuhan yang setia. Dan sore diperiksa dari 22.029 naik. Besoknya langsung 40, 70 Bu boleh pulang. Haleluya. Itu kembali lagi ke pilihan kita. Nah, kenapa kita harus terus fokus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Karena kok enggak setiap hari kita terus merenungkan lagi, mengingat lagi. Itu akan kita dalam menghadapi begitu, wah itu akan sulit gitu. Untuk baliknya itu akan membutuhkan energi yang ubah pola pikir kan enggak dalam waktu sebentar. Makanya itu terus kenapa pertobatan secara Kristen itu bukan pertobatan menerima Yesus ketika menerima Yesus saja. Tapi pertobatan itu perubahan pola pikir kita dan tetap fokus pada relnya. Aku manusia roh. Maka hal yang dari roh itulah yang harus menjadi fokus dan tujuanku. Sehingga kita dapat bertindak sesuai firman Tuhan yang adalah roh dan hidup itu. Ya. Maka kita dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau enggak mungkin. Kalau kita tetap fokus itu kita dapat melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Lawanlah iblis, maka ia akan lari. Maka kita dapat melakukan itu. Perintah Tuhan lagi apa? Aku harus begini. Kita terus dapat melakukan, kita berjalan dalam tracknya. Kalau enggak mungkin. Gitu. Dan kita mempercayai ketika itu saya bilang siklus itu harus tunduk. Firman Tuhan dikatakan semua apa yang ada di langit, di bawah bumi, di atas bumi harus tunduk dalam nama Yesus. Nah itulah yang harus kita pegang. Bukan hanya dalam menghadapi penyakit, dalam menghadapi godaan-godaan apapun. Karena dari keinginan, untuk berkeinginan itu boleh, Tuhan tidak melarang. Tapi ketika berubah menjadi satu nafsu, itu sudah menguasai, itu yang membuat kejatuhan. Seperti tadi Hawa, itu kan hakku. Nah, aku kan harusnya ada sesuatu yang dilarang menganggap, wah hal yang dilarang itu semestinya menjadi kebutuhanku yang membuat aku. Kalau sudah mengatakan hak, wow ini akan mengalahkan kebenaran firman. Maka dikatakan hak asasi manusia itu semestinya bertentangan dengan kebenaran firman. Apa yang terjadi semua? LGBT itu melawan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika dia berbicara hak, itu semua menyingkirkan. Pemerintah pun tunduk untuk dia menggolkan hak dia, undang-undang harus tunduk kepada kemauannya. Nah, hal ini semuanya kalau tidak berjalan di dalam alur ini, semua rusak. Gitu. Maka hal-hal kejadian kejatuhan dalam apapun, dalam menghadapi masalah penyakit, menghadapi dalam materi, korupsi, apapun yang menjadi permasalahan semestinya kuncinya tuh di sini. Mereka tidak bisa menghadapi kemenangan. Justru kita dikatakan kita itu orang-orang yang merdeka. Karena merdeka, karena kita bisa memilih. Kita bisa memilih gak mengikuti perintah Tuhan bisa. Untuk mentaati bisa. Tapi kalau mereka enggak loh. Mereka enggak bisa mentaati perintah Tuhan. Cuma satu pilihan dia tidak mentaati. Nah untuk kita bisa memilih, bisa menentukan ini. Berjalanlah kita sesuai dengan identitas kita. Dan kita Tuhan bilang kita sanggup melakukan itu. Ya. Nah ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu Bapa. Yesus sanggup mentaati perintah dan kehendak Bapa. Dan disitulah terjadi penebusan. Penebusan sekali lagi tidak hanya berbicara tentang pengampunan dosa atau pendamaian dengan Tuhan ataupun segala berkat rohani yang tadi kita dengar. Namun juga kemerdekaan dan kuasa untuk mentaati Tuhan yang ada di dalam setiap kita anak-anaknya. Saya garis bawahi lagi ya. Ada kemerdekaan dan kuasa untuk kita mentaati perintah Tuhan.
Karena roh Tuhan ada di dalam kita pada setiap anak-anaknya. Maka perlu fokus akan kasih-Nya Bapa. Maka kita harus menyelam di dalam kehidupan kita. Betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Itulah yang harus kita menyelam di dalam itu sepanjang umur hidup kita. Saya sudah pernah kasih ilustrasi tentang menyelam kasih-Nya Tuhan kan. Di mana perumpamaan seperti 4 dimensi, kayak lautan yang luas. Ya. Saya bisa berkata, laut ini indah. Saya lihat dari atas. Namun orang yang bisa berenang, ini bagus banget, dia menikmati lebih dari keindahan laut. Karena dia bisa melihat ikan-ikan. Pak Dovi bisa snorkeling, bisa diving. Wah, Pak Dovi bisa, ini ada terumbu karang. Bahkan bisa mungkin ambil dari kerang, bisa lihat mendapatkan mutiara. Kan menyelam lebih dalam. Beda sama orang yang cuma hanya dilihat di luar. Saya nggak bisa berenang, saya cuma lihat begitu. Nggak menikmati. Nah begitu Pak dengan kasih Tuhan. Perlu kita menyelami betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih-Nya Tuhan itu. Disitulah kita bisa menikmati dari kasih itu manfaat dan dampaknya. Bukan Tuhan tidak memberikan ya. Namun kitanya ini, masalah itu semestinya di kita. Nah pikiran kita ini yang harus fokus. Karena akan mempengaruhi dari apa yang kita putuskan. Makanya sekali lagi dikatakan di Filipi 4 ayat 8. Pak Dolvi juga sering terus mengulang-ulang ya. Jadi akhirnya saudara-saudara pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dikatakan semua yang benar, bukan semua yang baik. Nah, bukan. Semua yang benar itu adanya di mana? Di Alkitab, firman Tuhan yang adalah roh dan hidup. Nggak ada, di luar itu nggak ada. Makanya kembali lagi ke situ. Ya, hal yang benar. Jadi di luar kategori ini singkirkan, bukan kita fokuskan. Dan ayat terakhir. Ayat terakhir Mazmur 19 ayat 7 dan 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, dan perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Wow, semuanya itu Tuhan berikan kepada kita. Itulah semua yang Tuhan berikan kebenaran firman itu dengan suatu tujuan untuk kebaikan kita. Peraturan-peraturan apa yang dalam kebenaran firman itu wujud dari kasih-Nya Tuhan kepada kita. Karena kita adalah manusia roh. Hal-hal yang dari firman Tuhan yang adalah roh dan hidup itulah yang harus menjadi kebutuhan kita. Bahkan lebih dari itu, itulah hidup kita. Dan kita tidak bisa lepas darinya. Kalau kita tidak lepas darinya, itu kita mencintainya. Kita mencintai firman, kita mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.